Di dalam nama Tuhan Yesus, dimanapun saudara berada, kesempatan yang terbaik bagi kita semua untuk menghayati hari ini, Jumat Agung. Dan di sini kita akan belajar bersama-sama melalui firman-Nya yang saat ini kita pelajari, yaitu satu hari bersejarah darah Yesus tercurah di Golgota. Kita buka di dalam Markus 15 ayat 22. Mereka membawa Yesus ke tempat yang bernama Golgota, yang berarti tempat tengkorak. Lalu mereka memberi anggur bercampur kepadanya, tetapi ia menolaknya. Dan disinilah Yesus pertama kali dibawa ke Golgota. Melalui perjalanannya ia dibawa ke Golgota, mengalami penderitaan yang luar biasa. Dan ayat 25, hari jam 9 ketika ia disalibkan, dan alasan mengapa ia dihukum disebut pada tertulis, terpasang di situ raja orang Yahudi. Jam 9 Yesus mulai disalibkan dan ia dibaringkan di kayu salib. Jam 12 di ayat 33, Markus 15 ayat 33, pada jam 12 gelaplah meliputi seluruh daerah itu dan berlangsung sampai jam 3. Melalui tahapan yang pertama, Yesus dibawa ke Golgota. Jam 9 ia dilakukan penyaliban, penderitaan yang Tuhan Yesus terima. Jam 12 ia mengalami mujizat yang luar biasa ketika jam 12 tepat, tanda yang kuasa alam menangis untuk dia. Dan jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eloi, Eloi, lama sabachthani, yang berarti Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku. Dapat kita pelajari saudaraku di dalam 3 tahap ini. Ketika Yesus dibawa ke Golgota, ia mengalami penderitaan. Dan di jam 9 ia disalibkan. Jam 12 ada suatu tanda yang luar biasa yang Allah sertakan. Gelap gulita selama 3 jam. Dan jam 3 Yesus berseru, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Ini bertandanya bahwa Allah sendirian yang terlibat di dalam penyaliban Tuhan Yesus. Dan Yesus di Golgota menumpahkan darah begitu banyak yang ia tumpahkan. Di dalam kedokteran, darah itu sangat berfungsi memiliki sistematik yang luar biasa bagi tubuh kita. Ketika darah itu mengalir, berarti darah itu memiliki sistematik yang baik, mengalir ke seluruh tubuh kita, mengedarkan sari-sari makanan, mengedarkan suatu daya untuk denyut jantung yang bergerak. Dan juga kita belajar bahwa di dalam tubuh itu ada kehidupan, dan darah itu juga memberikan kemampuan kita untuk bertahan dari segala kuman dan penyakit yang menyerang, yang membahayakan tubuh kita. Darah itulah yang melindungi kita. Berapa banyak darah yang Tuhan Yesus tumpahkan di Golgota, berapa banyak penderitaan Yesus yang ia terima, berapa banyak olokan, hujatan yang dilakukan mereka kepada Tuhan. Namun Yesus berkata, Tuhan, ampunilah mereka, sebab mereka tidak mengetahui apa yang ia perbuat. Kita bersyukur punya Allah yang luar biasa. Dalam perjanjian lama kita tahu bahwa kisah Habel dengan darahnya tertumpah di tanah, dan di situ menjadi kutub tanah. Dan juga kita mempelajari kisah pelanggaran Adam, ketika Adam melakukan pelanggaran hukum Tuhan. Darahnya tercampur karena dosa. Upah dosa adalah maut, dan darah itu bergejolak dalam Adam.
dan akan mengalami kebinasaan yang kekal. Upah dosa adalah maut, tapi kasih karunia memberikan hidup kita, hidup kekal. Dan kita dapat pelajari yang luar biasa bagi kita layak bersyukur pada Tuhan dengan pengorbanan darah yang suci. Kita pelajari lagi dalam perjanjian lama bahwa dalam perjanjian lama itu setiap tahun mereka melakukan pengorbanan yang ia lakukan untuk pengampunan dosa, penghapusan dosa. Ia lakukan pengorbanan itu. Dan juga kita bersyukur melalui pengorbanan yang Tuhan berikan, yaitu satu kali pengorbanan Tuhan Yesus lakukan untuk kita semua. Dan dengan ada pentumpahan darah itulah, darah yang suci itu, yaitu dalam Yesus Kristus menyucikan kita. Kita dapat menghayati darah-Mu yang suci Tuhan menghapus dosa kami. Darah-Mu yang suci itu pengampunan, pengorbanan sekali untuk seterusnya untuk kami, supaya kami peroleh pengampunan kepada Tuhan yang Maha Esa. Dan saat ini untuk ayat penutup bagi kita semua, saudaraku seiman dimanapun kita berada, hayati darah begitu tercurah dengan sia-sia, namun disitulah darah Yesus yang berarti untuk kita. Di dalam Ibrani 9 ayat 13 dan 14 mengatakan, sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis sehingga mereka disucikan secara lahiriah, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan mensucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Kita bersyukur akan darah Yesus yang tercurah dalam Golgota. Bukan kita pandang penderitaannya, bukan karena darah yang tercurah, namun Yesus kerelaan hatinya untuk dikorbankan untuk kita, supaya kita memperoleh pengampunan dosa yang kekal itu. Saat ini kita dimanapun Bapak Ibu berada, mari kita akan berdoa supaya kita diberkati, supaya kehidupan kita disucikan oleh darah Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kiranya firman renungan ini menjadi berkat Bapak Ibu sekalian dimanapun berada. Shalom, Tuhan memberkati.